Hari ini aku main ke rumah subsidi ukuran 5x12 yang udah disulap jadi cantik banget. Yuk kita langsung samperin ownernya aja. Halo, aku Rema, seorang ibu rumah tangga. Selamat datang di Bumi Miti. Halo Teh Rema. Senang banget nih, makasih loh udah mau masuk di YouTube-nya WM. Makasih juga udah mampir ke sini. Masuk Inspira Homes. Rumahnya cantik banget nih. Iya, makasih. Kan emang kembar semua ya, Teh ya. Jadi kita tadi emang harus nyari sesuai dengan alamat yang benar. Iya. Takutnya nyasar ke rumah tetangga. Oke, berarti ini rumah subsidi ya, Teh ya. Ukuran ini ukurannya 5, panjangnya 12. Kayak boleh diceritain dikit mungkin kalau dari fasadnya apakah ada yang diubah kah? Kalau fasad sih karena ini rumah subsidi ya Teh, jadi memang belum boleh dirubah. Cuma memang bawaannya tuh udah cat coklat putih, paling kita cuma tambahin tembok depan, kanopi sama pagar aja. Oke, berarti ya udah mengikuti ya temanya karena emang catnya udah estetik juga ya. Udah coklat putih, berarti warna ini juga ngikutin gitu ya, Teh ya. Berarti ini dibeli tahun berapa, Teh? Ini dibelinya di tahun 2023. 2023. Oh, ditempatinnya? Ditempatinnya di 2024 karena kan kita renov dulu secara bertahap gitu karena kan belum ada dapur gitu, masih terbuka. Nah, tapi ini juga nih pas tadi aku datang aku salvok sama taman depannya ini, Teh. Tadinya nggak kayak gini kan? Jadi ini tuh memang jadi banyak yang salvok kenapa jalan dipakai tanaman katanya. Cuman ini tuh memang dikasih lahan buat media tanam sama developernya. Cuma kita rapihin aja gitu, dibikin planter box biar lebih rapih aja sih kelihatannya. Sama dikasih tanaman tabebuya. Dan lebih hijau ya jadinya ya. Kalau ini apa nih, Teh? Kalau ini kenikir. Ini cepet banget sih. Dia tinggi-tinggi gitu ya ntar ya? Iya. Bisa setinggi apa tuh? Tinggi banget sih kalau nggak rajin dipotong. Oh, berarti harus rajin dipotong kalau mau tetap segitu ya? Iya, betul. Jadi simple, taman kering simple tapi jadi cantik ya rumahnya. Oke, nah kalau untuk pagarnya sendiri nih Teh, ceritanya gimana memutuskan pakai material ini? Kalau pagar sebenarnya kita bikin barengan sama kanopi Teh gitu, cari yang low budget sebenarnya. Jadi dari yang tukangnya itu nyaranin pakai alis plang, pakai yang kayak gini. Cuman ini asalnya warna putih, aku request minta dicat. Terus ini tingginya juga kan karena peraturannya nggak boleh tinggi banget, jadi cuman 1,5 meter gitu tingginya. Oke, terus ini divariasi ya, di bagian sininya ya. Jadi cakep banget sih pas udah jadi. Jadi dia tetap ada celah-celahnya. Emang sengaja karena biar nggak tertutup banget sih. Oke, boleh lihat dalamnya? Boleh, silakan. Ini masih di luar tapi udah berasa di dalam rumah ya, masih di area carport berarti. Iya, ini carport. Berarti awalnya seperti apa ini? Kalau untuk awalnya sendiri ini memang carport, terus ini tuh kayak tinggi gitu karena kan kita dapatnya yang tinggi. Jadi ini tuh kayak ada tanah segini, taman tinggi terus kita ratain, dibongkar, dibikin taman sama teras. Oh, berarti ini buat nyantai-nyantai sore. Iya, buat nyantai-nyantai sore. Wah, asik banget nih. Berarti kalau misalnya ada tamu juga bisa bersantai di sini ya? Iya, kebanyakan pada ngumpulnya di sini sih. Kalau ada teman suami, saudara, keluarga juga pada ngumpul di sini. Karena ini juga emang bisa buat duduk lumayan. Iya, jadi sengaja aku bikin bangkunya tuh di sini, nggak di sebelah sana. Misalnya kalau ada yang mau pada ngerokok kan ke sana iya, menghadapnya gitu. ke sana ya. Iya. Benar. Sambil ada dikasih tanaman ya. Biar seger. Nggak ke dinding doang ya. Biar lebih seger aja. Terus dikasih keran juga di sini ya. Iya, biar cuci tangan. Pasti ya. Oke. Nah, kalau ini nih untuk lantainya nih. Pemilihannya gimana nih, Teh? Kalau yang lantai teras ini biar masuk temanya aja sih. Jadi kita cari yang coklat-coklat terrazzo motifnya. Ukurannya tuh kalau nggak salah 40 kali 40. Oke, dia dikasih sofa gitu. Beanbag ya. Buat semi lesehan di bawah ya. Nah, ini juga ada. Ini ada akuarium. Jadi sebenarnya ini tuh kan asalnya karena tinggi Teh. Tamannya tinggi, terus ini ada pipa-pipa. Jadi mau nggak mau waktu renov tuh ada area sini. Nah, daripada kosong banget, ya kita bikinlah akuariuman. Akuarium beneran sih, ada ikannya. Iya, Oke, ada cerita lagi nggak mungkin yang menarik di bagian sini? Udah ya, itu udah aja. Udah, itu aja. Paling dari kanopi sih biasanya banyak yang nanyain, kenapa katanya nggak di fullin ditutup gitu ya. Kalau anak-anak kan misalnya pengen hujan-hujanan gitu, nggak usah keluar, bisa di dalam. Di sini ya, karena bagian sininya terbuka, jadi air hujan masih bisa masuk. Betul. Karena ada tanaman juga ya, Teh. Kalau pagi-pagi juga kan kita rumahnya kebetulan hadap timur nih, Teh. Matahari terbit dari sana tuh.
enak banget cahayanya masuk. Benar-benar. Dan ini rumahnya tuh di gunung ya? Iya, di gunung. Tinggi gitu. Jadi pasti adem banget ya? Iya, kalau pagi-pagi, adem, sore. malam. Iya. Nah ini untuk lantai carportnya juga diganti dong? Kalau berarti? lantai karpet iya, ini tuh renovnya paling terakhir sih. Agak salah dalam pemilihan keramik ini. Waktu itu tuh pas pilih satu-satu gitu kayaknya bagus. Ternyata pas sudah digabung, kayaknya kurang masuk nih ke konsep. Cuman ya udahlah daripada gimana lagi gitu. Oke, jadi di sini cukup buat satu mobil. Satu mobil. Kalau ada mobil, motor paling naik ke sini. Jadi emang sengaja kita nggak bikin terlalu tinggi terasnya, biar motornya bisa naik ke teras. Jadi ini tuh rumah pertama ya Teh ya? Kebetulan ini rumah pertama, alhamdulillah. Gimana tuh Teh ceritanya beli rumah pertama? Jadi sebelumnya tuh kita ngontrak Teh, sambil ngontrak kita sambil nabung. Karena ini kebetulan rumah subsidi ya, jadi kita paling nabung untuk DP sama untuk renovnya aja gitu. Kalau untuk nabungnya sendiri sih kita, kebetulan aku ngonten karena aku di rumah aja, ibu rumah tangga. Terus suami juga kerja sambil freelance ngisi acara musik gitu. Nah Teh Rema pas banget nih, aku mau ngasih tau teman-teman ada aplikasi namanya tuh Odoo. Bisa buat bantu nabung dan ngurusin bisnis biar cepat bisa kebeli rumah pertama. Bener banget, Odoo bisa bantu kamu kelola bisnis buat yang mau merintis atau punya usaha sampingan. Mulai dari mengelola keuangan, sales, marketing, e-commerce, sampai komunikasi dengan customer juga bisa loh. Gak cuma itu doang, Odoo juga punya 70 plus aplikasi yang semuanya terintegrasi, user-friendly, affordable, dan semuanya bisa kalian gunain. Dengan dibantu Odoo, bisnismu jadi lebih termanage dengan baik, sehingga potensi naikin income buat nambahin tabungan beli rumah pertama pasti bisa banget. Odoo rekomendasi banget sih, kalian tuh wajib nyobain ya, mana nyobainnya tuh gratis pula, terus bisa langsung konsul sama expertnya, lengkap banget deh pokoknya. Kalau yang tertarik sama full apps-nya, biaya langganan itu cuma 110.000 per bulan per user, dapat akses ke semua apps-nya Odoo. Gimana, menarik nggak? Menarik. Info lengkapnya kalian langsung cek aja link di kolom deskripsi di bawah. Semoga bermanfaat dan silahkan dilanjut Videonya. Nah sekarang kita lanjut masuk nih Teh. Boleh. Ini berarti emang aslinya seperti ini ya? Iya, jadi kita dapatnya rumahnya yang levelnya tinggi, makanya ada tangga di sini. Terus aku tambahin pagar aja sih biar aman. Anak-anak, cuman ini tuh bisa dibuka pagarnya. Jadi kalau kita angkut-angkut barang kan kalau lewat sini pasti susah ya. Jadi bisa angkut barang lewat sini. Jadi kan karena pintunya di situ. Iya, betul. Jadi kalau misalnya mau ngeluarin barang yang besar, biar gampang ini dibuka gitu betul. ya. Lewatnya aksesnya lebih mudah, tapi biar lebih aman jadi ditutup. Oke, boleh kita masuk aja. Oke. Kalau untuk lantai ininya masih sama ya Teh ya? Sama sih ini. Kita tambahin juga. Silakan masuk. Wow. Ini rumahnya Teh Rema serba putih-putih ya. Mungkin boleh diceritain nggak Teh layout awalnya seperti apa? Kalau ini kita pakai living room sih, cuman sebelumnya tuh di sini kayak ada pembatas gitu Teh. Di sini pintu, ini jendela. Cuma kita bobok, jadiin meja bar. Berarti dia tadinya outdoor gitu ya? Iya, jadi ini asalnya kayak lahan lebih gitu, terbuka. Cuman emang udah ada dapurnya. Oke, jadi dapurnya semi outdoor gitu. Oke, terus akhirnya diubah jadi kayak gimana nih Teh? Ini kita bobok, tambahin meja bar. Terus kalau ini masih sama aja sih, cuman tambahin kayak ambalan sofa gitu. Berarti emang awalnya emang di sini living ya? Iya, living emang room. udah living room. Cuman pertama kali pas ngisi-ngisi rumah nih, pasti nentuin konsep rumahnya dong. Untuk warnanya, itu kayak gimana tuh? Kalau untuk konsep sih kita pengennya lebih ke Skandinavian Teh, warna-warna yang terang, netral gitu. Terus aku juga suka yang warm, coklat tapi yang cool tone. Nggak yang warm gitu. Oh iya, lebih yang cool ya. Jadi bukan yang arah ke kuning bukan ya. Iya, ini untuk kayak lantainya ini ya. Ini pakai vinil, warna kremnya lebih ke abu. Belinya di online sih. Oh, vinyl stiker. Iya, kita pasang sendiri. Berarti untuk ngisi-ngisinya ya udah Teh Rema sendiri nih yang milih-milih untuk warna sofanya, karpetnya biar gitu. matching gitu. Di mix and match sendiri ya. Cuman ini menarik juga sih Teh untuk meja TV-nya yaudah dibikin floating aja gitu. Iya, jadi sebenarnya ini aku bawa dari rumah lama. Kita pakai ini dulu, cuman ternyata bagus juga. Gitu. Iya, aku pikirnya masang aja. Enggak, ini tuh asalnya ambalan atas gitu di kamar. Oh iya, paham. Akhirnya jadiin meja TV TV ya. Dan kenapa tadi aku kira ini emang sengaja di sini karena ukurannya pas banget gitu loh. Iya kan? Nggak terlalu panjang. Jadi pas waktu pintunya dibuka juga nggak nabrak ya, dia masih masuk banget. Terus kalau untuk ini nih diubah berarti kalau ini ya, jadi tinggi rumah ini 280 cm, makanya biar kelihatan lebih tinggi aku minta drop ceiling. Terus dikasih ada ambient light ya mengelilingi gitu. Jadinya lebih homey ya rumahnya.
Nah, tapi ini karena dibuka juga di belakang ini cukup terang ya Teh ya? Karena ini tuh sebelumnya pintu itu kan tadi pembatas, cuman karena biar kelihatan lebih lega kan, akhirnya kita bobok. Kenapa dikasih meja bar? Biar nggak terlalu kelihatan juga ke dapur, kadang suka berantakan. Untuk tingginya ini di 115 cm. Oke, terus di sini dikasih kursi bar. Kursi bar, ya. Jadi pas masuk juga kayak ala-ala kafe ya? Soalnya kan kita nggak mungkin juga naruh meja makan di area yang terbatas gitu, makanya ini multifungsi sebagai pembatas juga bisa buat makan. Oke. Buat nongkrong gitu. Jadi ini space untuk lewatnya juga masih enak ya di sini ya. Tapi emang bergantian ya Teh satu orang ya. Oke, nah sekarang di dapurnya nih. Nah untuk dapurnya ceritanya kayak gimana nih Teh? Kalau dapur ini, jadi sebenarnya ini tuh asalnya ukurannya kayak segini Teh, 2,7 kali 2,5 meter. Terus meja dapur tuh di sini asalnya bawaannya. Di sini ini lahan kosong aja. Terus akhirnya kita karena ini mau dibikin meja bar, terus aku akhirnya gambar-gambar lah, coret-coret gitu, gimana caranya biar dapur yang kecil tuh tetap bisa compact gitu. Meskipun kecil, kita pakai konsep segitiga dapur, jadi storage, terus ini preparation sama cooking. Iya, jadi dari ngambil apa di sini dicuci terus dipotong-potong dimasak. Biar nggak capek gitu. Oke, tapi kita ini kayak pertanyaanku sebenarnya. Nah ini kenapa turun level lantainya nih? Ya, jadi waktu renov itu, aku kan request nih minta tinggi kompornya itu di 83 cm kalau nggak salah. Ngitungnya itu sebelum keramiknya dipasang Teh. Begitu keramiknya dipasang, sih ngurangin dong jadi pendek. Itu kan segini, itu nggak mungkin. Daripada harus bongkar semuanya, ngalah aja gitu. Diturunin, ya? Nuruninnya sedikit aja gitu. Khusus untuk area ini aja. Oh, berarti dipasin emang pas kita masak ya? Iya, betul. Di sini kan? Betul. Oke. Nah, terus untuk dapurnya juga simpel aja ya Teh. Kalau dapur bawahnya ini untuk storage Kalau ya? ini storage sih karena belum ada budget ya buat bikin kitchen set. Jadi kita tutup dulu pakai tirai aja biar kelihatan rapi gitu. Nah, ininya juga jadi satu ya Teh kayak gini ya, praktis ya. Jadi dia habis nyuci langsung turun ke situ. Sini airnya, tapi juga untuk emang penyimpanan piringnya di sini ya. Sama gelasnya. Wah. Oh, aku melihat sesuatu di atas ini. Salvok nih pasti. Ini gudang ya? Iya betul. Jadi dulu di kontrakan nih Teh lumayan ada beberapa barang yang sayang gitu. Terus akhirnya ngide bikin storage melayang. Jadi untuk naiknya memang harus pakai tangga portable Teh. Dari sini bisa kok. Oh, dari sini bisa. Iya, ke situ. Iya, itu tingginya lumayan sih. Bisa naik orang kok. 70 sentian kurang lebih di dalamnya. Lumayan berarti ya. 70 cm. Berarti dia sepanjang ini emang ya? Iya. Segede ini ya. Wah, udah ada gudang di atas. Iya. Orang nggak tahu ya kalau nggak dikasih tahu. Iya. Lumayan buat simpen-simpen barang kan. Oh, terus di sini juga ya ternyata. Iya, ini ada sirkulasi udara juga biar kalau masak berarti nggak nempel dong sama enggak, jadi sama belakang tuh ada celah gitu. Oh, emang bawaan dari developernya? Iya, dari developernya kayak gitu. Enak ya, iya. Nggak nempel sama tetangga. Oke. Nah, ini nih, tadi kan katanya aslinya segini doang. Aslinya segini, kotak gini. Tapi ini akhirnya ada laundry area di sini. Jadi karena kita tuh pengennya, aku tuh tim nyuci malam, jemur malam, nggak mungkin di luar. Jadi mau nggak mau pas renov tuh mikirin gimana caranya punya laundry di area yang segini. Akhirnya kamar anak ngalah lah. Kita bobok, dikit ya? Kita bobok, ambil area sekitar 1 meter persegi buat bikin laundry ini, bisa nyuci, jemur juga di sini. Tapi keren banget sih menurutku, karena selama kita review rumah kan, teman-teman pasti selalu nanya area cuci jemur di mana, dan itu tuh sering kali kalau misalnya di rumah developer gitu nggak ada gitu Teh, dan orang pasti jemurnya di depan. Iya. Tapi ini di lahan 60 meter persegi, bisa juga ya Teh, dikorbanin dikit gitu area kamar tapi tidurnya. Meskipun ini dikorbanin, kamarnya juga tetap bisa dipakai. Nah nanti kita lihat tuh kayak gimana. Itu juga di bagian situ ya? Iya, biar ada sirkulasi, kita pakai jemurnya di situ. Iya, solar tub biar panas juga kan, panasnya masuk, jemuran kering, ini ada sirkulasi juga. Cepat kering, dan ini alat ini aku DIY sendiri. Iya, jadi semuanya rapi ya. Di situ ya. Dapurnya kompak banget tapi lengkap ya. Lumayan dong. Nah, kalau ini karena kebetulan yang tadi aku cerita Teh, aku suka konten masak. Jadi untuk kitchen toolsnya lumayan komplit lengkap, gitu. pastinya. Sampai sekarang masih itu? Masih. Oh, ada di YouTube juga? Di Instagram aja sih kita. Oh, di Instagram. Wah, keren-keren. Suka ngasih resep-resep tuh pasti. Iya. Oke, ternyata di ujung situ sebelah kulkas juga masih bisa dimanfaatin ya? Jadi sebenarnya ini kesalahan lagi nih Teh. Oh, kesalahan lagi, oke. Jadi waktu aku, jadi kan ini tuh aku ngukur nih.
Cuman aku tuh nggak mikirin rencananya tuh kulkas di sebelah sini teh, ngadepnya ke sini. Tapi ternyata aku tuh nggak ngitung kalau pas buka kulkas bakal mentok di sini gitu. Nabrek ya jadinya. Iya, dan kalaupun ini digeser ke sebelah sana, kepentok ini juga teh gitu. Jadi buat teman-teman nih yang mau renov, kalau mau bikin meja bar taruh kulkas di sini, ininya harus diperhitungkan ya, diperhitungkan. Akhirnya tapi di sini tetap bisa dimanfaatkan ya teh, agak ngumpet dikit gitu. Oke, nah ini lantainya beda ya teh yang dipakai sama itu. Iya, kalau ini karena area dapur teh kan kita sering kena minyak, kena air ya. Kalau pakai vinil juga sayang. Jadi waktu renov tuh aku sekalian sengaja ganti aja, belum di keramik sih, jadi sekalian pasang keramik. Motif kayu gitu. Tetap motif kayu ya. Tetap senada, iya. Biar senada dari depan tadi. Berarti di sini juga multifungsi ya teh sebenarnya. Bisa buat, maksudnya kita juga bisa simpan makanan. Kadang aku juga kalau sambil ngedit di sini ya. Di sini. Nah, ini juga lucu nih. Pemilihan lampunya pas banget sama ukuran mejanya. Oke, kita kemana lagi nih teh? Boleh. Ada kamar nih di sini. Iya. Mau ke sini dulu atau ke sini dulu? Boleh ke ini dulu nih. Boleh. Nah, ini tadi kamar yang dipotong itu teh. Dipotong ya. Ini dijadiin kamar untuk anak. Oh, masih oke sih ya. Jadi ini masih tetap muat, kasur. Terus ini raknya kita gantung. Terus banyak yang salvo kok raknya ketinggian katanya. Cuma nggak apa-apa sih, anak aku masih kecil, jadi kita bawain. Ini ada meja belajar juga, bisa taruh mainan. Masih muat lemari juga. Jadi untuk ukuran kamarnya tadi ini berapa tuh ukuran ini kamarnya? Tuh awalnya 2,7 kali 2 meter. Cuma kita ambil 1 meter persegi. Oh, ambil 1 meter di sini ya. Tapi ternyata masih bisa sih sesuai fungsi kamarnya ya. Maksudnya untuk kasur, untuk penyimpanan buku-buku, belajar, semuanya masih bisa. Dan ini ada untuk lemari pakaiannya. Terus ini juga dikasih jendela biar nggak terlalu pengap. Tetap ada bukaannya ya. Nah, ini yang penting juga ya, walaupun kamarnya sekecil apapun juga harus ada tetap sirkulasinya. Oke, nah ini biasanya kamar mandi nih teh. Kamar mandinya nggak kayak gini kan aslinya? Aku cerita ya. Pintunya. Jadi pintunya ini sebenarnya warnanya lebih ke warm karena aku kurang suka itu, jadi aku lapisin stiker kayak ini. Dilapis sendiri? Iya, sendiri pakai PVC sheet. Tetap ya warnanya mengikuti. Terus ini tuh asalnya ngebukanya ke sini pintunya. Kita balik kiri ke sebelah sini. Kalau kamar mandi sih belum direnov, masih asli developer ya. Cuman tambahin rak-rak aja gitu. Tapi lumayan loh, ukurannya berapa ini teh kamar mandinya? Kalau nggak salah sih sekitar 1,2 kali 2 meter ya. Ini memanjang ya? Iya, memanjang. Lucu-lucu. Nah, ini kamar tidur utamanya nih. Iya. Kalau untuk pintunya ini asli. Kalau ini asli bawah. Warnanya emang seperti ini. Memang seperti ini. Warnanya juga udah bagus. Iya, mendukung. Iya, warnanya udah mendukung sih. Nah, ini kamarnya juga lumayan nggak terlalu besar ya. Ukurannya ini berapa tuh? Karena ini kasur juga sama bawaan dari kontrakan. Jadi ngepas banget. Ini ukurannya 180 teh, yang king size. Bener-bener bisa pas ya? Iya. Jadi sebenarnya tuh ini kan ada dipan nih sama senderan, dulu tuh ada senderan kasur. Tapi karena kita kalau mau ganti spray agak susah. Jadi aku ngide nih gimana kalau kita bikin ini biar nggak terlalu polos. Wall button terus kita cat. Wall button. Iya, jadi selain buat dekorasi, buat kayak headboard juga. Wah, keren sih, keren. Jadi masih emang ini muat, bisa pas banget ya. Masih muat lemari juga. Dan emang di di sana juga ada jendelanya. Oke, ini untuk lemarinya dan ini ada untuk buat taruh-taruh makeup dan skincare-nya. Kompak sih. Tapi nah ini nih juga cermin ada di sini ternyata. Nah ini juga ada storage juga. Kalau ini aku lagi nyari-nyari teh, apalagi nih ternyata. Kalau ini kita bikin sendiri teh. Balik lagi ya, kita ruangannya terbatas. Gimana caranya ini bisa naro-naro kayak bed cover, spray gitu. Ini pakai siku-siku aja, terus pakai multiplex. Kita bawahnya lapisin stiker putih, udah. Dikasih gorden dikit. Iya, kasih gorden buat tutup. Wah, harus kreatif sih emang sih. Jadi ternyata masih ada storage juga di atas ya. Oke. Ada lagi nggak teh? Kalau untuk bawaannya tuh emang seperti ini ya teh? Iya, ini bangunan bawaan sih. Oh iya, ini memang dari developernya udah kayak gini. Emang ada ventilasinya gitu ya dia. Oke, kita duduk-duduk sini sebentar. Udah selesai nih ya teh ya. House tour rumahnya, rumahnya kompak, mungil, tapi semuanya tuh, semua sudutnya termanfaatkan dengan baik sih menurutku. Nah biasanya teman-teman kepo nih sama budgetnya nih teh. Boleh tahu nggak? Jadi kita tuh renovnya waktu itu bertahap teh. Untuk renov pertama itu kita di area dapur, karena kan masih terbuka ya dapurnya, harus pindah meja kompor dan lain-lain. Bobok bikin laundry room itu budgetnya kurang lebih sekitar 20-an.
20-an? Iya, untuk dapur aja. Itu berarti gitu. pakai tukang harian aja gitu? Kita karena jauh, jadi sistemnya borongan, udah sama material dan jasa. Paling kita beli keramiknya aja kayak granit untuk top table, terus keramik bawah sama backsplash itu kita beli sendiri. Tapi udah include semuanya segitu sih. Oke, terus untuk yang lainnya? Kalau untuk area tengah ini aku habis sekitar 2-3 jutaan. Terus maju ke area depan itu kan kita bertahap juga renovnya. Untuk di depan kurang lebih aku borongin juga sama berikut kanopi dan pagar, habis di sekitar 20-an juga. Dan terakhir itu kemarin akhir tahun kita renov carport sekitar 5 jutaan kurang lebih. Jadi kalau di total ya 40 sampai 50 ya. 40-50-an lah ya untuk renovasinya. Itu belum sama ngisi-ngisinya ya Teh? Iya. Kalau ngisi-ngisinya bertahap ya? Kalau ngisi-ngisinya kita kebetulan kan barang-barang dari rumah lama juga gitu. Sebagian besar sih. Jadi tinggal ngisi nama-nama yang lainnya nama-nama gitu sedikit. ya. Wah, keren-keren. Nah, mungkin ada tips and trick nih buat teman-teman mungkin yang punya rumah dengan lahan terbatas juga. Seperti apa nih Teh untuk pemanfaatan ruangnya? Kalau untuk tips and trick sih sebenarnya jangan lupa declutter ya. Jadi pilih barang-barang yang emang benar-benar dipakai gitu. Dan kalaupun misalnya memang ada barang yang harus disimpan, sebisa mungkin punya rumahnya. Jadi punya tempatnya sendiri gitu biar kelihatan rapih. Contohnya kayak tadi mungkin aku bikin storage di atap, terus tadi bikin storage juga di kamar. Itu aja sih biar kelihatan rapih aja. Nah mungkin kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau tanya-tanya lagi, bisa langsung aja mampir ke Instagramnya apa Teh? Bu Mimiti, Boe Mimiti. Nah, jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana, Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah. Thank you teman-teman udah nonton. Bye-bye. Nah Teh Rema pas banget nih, aku mau kasih tau teman-teman ada aplikasi namanya tuh Odoo. Itu bagus banget buat bentar ya belum connect. Namanya Odoo, dia tuh buat astagfirullahaladzim.